महावीर, एक योद्धा प्रचंड आता, एक गरुड़ दे। Good morning, brother. Assalamualaikum sahabat cerita LMD, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Kali ini Mimin bakal bawain alur cerita film yang berjudul Singham Again yang rilis pada tahun 2024. Film ini bercerita mengenai memberantas kejahatan narkoba yang telah menyesatkan rakyat. Awal cerita, kita diperlihatkan di wilayah Kashmir kedatangan wakil komisaris polisi yang baru yang bernama Bajirao Singham, seorang inspektur senior. Bajirao Singham dikenal sukses saat bertugas di Maharashtra ke Srinagar, tapi keberadaannya di Kashmir langsung disambut musuh. Sekelompok orang menghadang Singham di jalan raya. Singham diberedel senjata api, tapi untungnya mobil itu anti peluru, tidak mudah bisa membunuh seorang Singham. Sosok Singham bukanlah polisi pengecut. Singham sama sekali tidak melarikan diri. Singham keluar membalas tembakan itu. Dalam sekejap banyak nyawa melayang. Situasi terkendali setelah banyak anak buah Singham datang. Pimpinan penyerang yang menggunakan motor melarikan diri. Singham tidak membiarkan orang itu kabur, kejar-kejaran pun terjadi. Singham berhasil menabrak orang itu hingga terjatuh. Rupanya dia adalah Omar Hafez, musuh lama Singham yang sudah menua. Omar memiliki dendam sehingga sangat ingin menghabisi Singham. Sudah lama Singham mencari jejak Omar. Orang yang dicari justru datang sendiri. Tidak begitu sulit bagi Singham mengalahkan Omar. Singham mencekik Omar hingga tak berdaya. Anak buah Singham juga datang menyusul. Omar ditangkap tanpa bisa melawan lagi. Pada saat diinterogasi, Omar Hafez mengingatkan Singham bahwa semuanya belum berakhir. Tujuan hidup Omar beserta keturunannya hanya satu, yaitu membunuh polisi Singham Simba dan Veer Suryavanshi. Ketiga polisi itulah yang telah membunuh putra-putra Omar. Jangan berpikir kamu sudah menang dengan menangkap saya. Ada seseorang yang pasti akan datang membunuhmu, ancam Omar. Singham sama sekali tidak takut dengan ancaman seperti itu. Andaikan Omar mau memberitahu lokasi orang yang dimaksud, Singham pasti akan datang langsung ke tempatnya. Penangkapan Omar membuat Singham dipuji oleh Menteri Dalam Negeri India. Informasi intelijen yang diterima jaringan Omar terlibat aktivitas bisnis narkoba di Sri Lanka. Narkoba itu dikirim ke India melalui pelabuhan. Untuk menuntaskan ancaman dari orang-orang seperti Omar, Kementerian Dalam Negeri akan membentuk biro baru. Biro itu setara dengan CBAB maupun RAW. Singham, saya tunjuk kamu sebagai kepala biro. Kamu akan memiliki pasukan dan anggaran sendiri. Polisi di seluruh negara akan bekerja di bawahmu, ucap menteri. Perlu penunjukan Singham karena namanya sangat populer, banyak polisi maupun masyarakat yang mengidolkan Singham. Biro baru itu diberi nama Shiva Squad atau pasukan Shiva. 2 tahun kemudian, seorang perempuan bernama Afni yang bekerja di Kementerian Kebudayaan India. Afni lagi menceritakan kembali kisah Dewa Rama dan Sita. Semua bukti terkait perjalanan Rama dan Sita juga akan ditampilkan agar generasi muda tidak menganggap Ramayana sekedar dongeng. Mengingat putra Afni yang bernama Saurya tidak mempercayai kisah Ramayana. Afni sendiri, istri dari Singham yang saat ini sedang bekerja, tidak bisa menghadiri acaranya, di mana Singham berhasil menggerebek sebuah kapal laut asal Sri Lanka yang membawa narkoba ke India. Dalam penggerebekan itu 4 orang ditangkap. Keesokan paginya Singham bertemu dengan menteri. Sudah 2 tahun menangkap Omar, tapi Singham merasa ada yang mengatur operasi Omar secara diam-diam. Apa yang disebutkan Omar pas penangkapannya membuat Omar menjadi bertanya, siapa yang melakukan operasi ilegal ini sekarang? Malam harinya Singham turun tangan menemui 4 orang yang telah ditangkap.
untuk menanyakan di balik dalang narkoba ini. Anak buah Singham gagal melakukan interogasi orang-orang yang berasal dari Tamil Nadu itu, tidak mau menyebut bos mereka. Singham tidak ingin banyak bicara, dia mengambil pistol untuk menembak mereka. Orang-orang itu langsung memohon ampun, mereka mengaku takut buka mulut karena nyawa keluarga menjadi taruhannya. Sehingga Singham menjamin keamanan keluarga mereka. Akhirnya nama satu orang disebut yang dikenal sebagai Bahaya Lanka. Tidak seorang pun dari mereka pernah melihat secara langsung sosok Bahaya Lanka yang dianggap sebagai simbol kematian. Singham menjadi teringat dengan ancaman Omar Hafez 2 tahun lalu tentang adanya seseorang yang sangat berbahaya. Mungkin orang inilah yang dimaksud Omar. Ternyata Bahaya Lanka memiliki 3 yang sangat dipercayai mereka, bernama Sarat, Rangga, dan Biju. Ketiganya berasal dari Sri Lanka yang saat ini tinggal di Madurai. Singham menugaskan anak buahnya menghubungi kepala polisi Madurai di SP Shakti untuk menangkap Sarat, Rangga, dan Biju. Shakti merupakan polwan hebat. Cukup mudah baginya menangkap ketiga anak buah Bahaya Lanka. Shakti lalu melapor bahwa tugasnya telah selesai. Singham meminta Shakti agar membawa ketiga orang itu ke Mumbai besok pagi. Setelah mematikan telepon, polisi yang bernama Subbu datang menghampiri Shakti. Subbu mengagumi Shakti dan anaknya juga mengidolakan Shakti karena keberaniannya menangkap penjahat. Kemudian Biju, Rangga, dan Sarat dibawa ke kantor polisi setempat. Sarat mengingatkan Shakti untuk segera melepas mereka. Jika tidak, kantor polisi pasti akan dihancurkan oleh bos mereka Bahaya Lanka. Tapi nyali Shakti sama sekali tidak takut. Shakti pemberani seperti idolanya Bajiro Singham. Malam harinya listrik di kantor polisi tiba-tiba mati. Ternyata Bahaya Lanka yang telah datang bersama puluhan anak buahnya. Lalu kantor polisi dilempari api. Polisi yang bertugas jadi panik. Apalagi Shakti tidak mengangkat telepon Subbu. Bahaya Lanka membunuh para polisi yang bertugas dengan kejam. Tidak seorang pun dibiarkan hidup. Lanka benar-benar kejam, hanya sekedar untuk membebaskan anak buahnya. Satu kantor polisi dibunuh tanpa ampun. Shakti sangat terpukul atas kematian semua rekan kerjanya. Apalagi salah satu istri korban yang bernama Sneha menyalahkan Shakti. Seharusnya Shakti tetap bersama anak buahnya di kantor polisi. Singham datang menenangkan Shakti. Semua yang terjadi tidak semata salah Shakti. Singham sendiri terlalu meremehkan Bahaya Lanka sehingga tidak ada antisipasinya. Yang terpenting harus dilakukan saat ini adalah menangkap Bahaya Lanka. Sehingga Singham mengizinkan Shakti membunuh Lanka jika memang tidak bisa ditangkap hidup-hidup. Singham ka bihara nahi. Meri permission hai. Di sisi lain, acara yang diselenggarakan istri Singham, Afni, juga mengalami kendala. Sebagian rekaman timnya tentang fakta Ramayana tiba-tiba telah terhapus. Harddisk rekaman itu juga hilang. Salah satu asisten Afni yang bernama Mregia mengusulkan untuk pergi ke Rameswaram untuk syuting ulang. Afni menyetujui ide itu karena tidak ada cara lain. Afni lalu memberitahu Singham tentang rencana kepergiannya ke Rameswaram bersama Mregia. Singham justru curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan hilangnya sebagian rekaman itu. Yang dikhawatirkan ada campur tangan Lanka, mengingat Rameswaram dekat dengan Madura. Untuk mengantisipasi bahaya, Singham menugaskan anak buahnya Daya menemani ke Rameswaram. Daya bisa meminta bantuan petugas polisi Satya di Rameswaram jika terjadi sesuatu. Afni memahami kekhawatiran suaminya. Mereka pun pergi ke Rameswaram. Setibanya di sana, Afni langsung mengambil gambar dan merekamnya. Daya selalu berada di dekat Afni dan Mregia. Tidak ada sama sekali ancaman yang dikhawatirkan. Pekerjaan bisa selesai dalam sehari. Dia bisa kembali ke Mumbai besok pagi. Tapi malam itu Mregia mengabarkan mobilnya mogok.
Mrigaya meminta bantuan agar Daya bisa datang menjemput Mrigya. Daya dan seorang petugas polisi pergi untuk menjemput Mrigya. Afni tinggal bersama petugas polisi bernama Bhaskar sembari menunggu. Afni meminta Bhaskar mencarikan kopi untuk Afni. Sekarang Afni hanya seorang diri tanpa pengawalan siapapun. Hal yang mengejutkan Lanka sejak tadi mengawasi Afni. Afni yang tidak mengenal Lanka lalu merespon santai saat disapa. Afni mulai khawatir saat Lanka begitu mengenal Singham suaminya. Kejujuran dan keberanian Singham akan membawa masalah bagi keluarganya. Ternyata Lanka telah merencanakan semuanya dengan matang untuk menculik Afni. Hilangnya sebagian rekaman dan kedatangan Afni ke Rameswaram merupakan rencana Lanka. Rupanya Mrigaya bekerja untuk Lanka. Afni langsung ingin pergi, tapi Lanka menarik tangannya. Anak buah Lanka yang sejak tadi bersembunyi juga muncul. Lanka pun menculik Afni. Petugas polisi Bhaskar yang baru datang membawa kopi melihat Afni telah dibawa pergi. Daya yang pergi menjemput Mrigaya juga tertipu hal itu, langsung dilaporkan kepada Singham. Sakti menelpon Singham untuk mengabari kalau Lanka dan anak buahnya tidak ada di Panaikulam. Singham mengatakan kalau itu jebakan mereka telah menculik Afni. Daya bersama dua rekannya berusaha mengejar Lanka. Tembak-menembak terjadi. Daya mampu mengalahkan anak buah Lanka. Secara cepat Daya berusaha membawa Afni pergi. Sialnya Lanka menyerang Daya dari belakang. Berkali-kali Daya ditebas senjata tajam hingga tidak berdaya. Afni terus berjuang melarikan diri. Anak buah Lanka mengejar di belakang. Saat itulah petugas polisi yang bernama Satya muncul sebagai pelindung Afni. Satya sangat perkasa kuat dan hebat, musuh di hadapannya hanya kecil baginya. Lalu sebuah peluru mengenai perut Satya. Itu tidak membuat Satya sakit karena sudah terbiasa. Bagi Satya, Afni juga membantu Satya dengan menembakkan senjata sehingga anak buah Lanka kabur. Ibu Satya datang bersama penghuni Kalari Ashram. Melihat putranya terluka, sang ibu sama sekali tidak khawatir luka. Tembakan diyakini tidak akan mampu membahayakan nyawa Satya. Tak lama kemudian Singham dan pasukannya datang, tapi mereka terlambat datang karena Daya ditemukan terluka parah. Sedangkan Lanka dan anak buahnya sudah tidak ada di sana. Daya masih selamat, lalu Daya dibawa pulang dengan helikopter. Informasi yang diterima dari Satya, kondisi Afni dipastikan aman. Afni sudah berada di ashram milik ibu Satya. Rupanya Satya hanya anak angkat. Satya ditemukan di hutan saat masih bayi. Banyak keajaiban yang telah dialami Satya. Itulah yang membuat semua orang tidak pernah mengkhawatirkan keselamatan Satya. Tiba-tiba Lanka bersama anak buahnya datang ke ashram. Tempat itu dibakar Satya dan para penghuni ashram berjuang sekuat tenaga untuk melindungi Afni. Satya melawan dan menunjukkan kemampuan bertarungnya. Afni yang bersembunyi di dalam rumah ingin dibunuh oleh anak buah Lanka. Untuknya ibu Satya juga pandai berkelahi. Pada saat Satya sibuk bertarung, tanpa diduga Afni terkena tembakan hingga jatuh tidak sadarkan diri. Lanka bisa membawa Afni pergi dengan mudah. Satya gagal melakukan pengejaran. Ibunya juga disandra oleh anak buah Lanka. Satya jadi tidak berdaya pada saat akan dibunuh. Singham datang sebagai penyelamat. Semua anak buah Lanka dibunuh oleh Singham. Tidak lama Singham mendapat telepon dari Lanka. Lanka memperkenalkan identitasnya. Ternyata nama asli Lanka adalah Zubair Hafez yang merupakan cucu Omar Hafez. Lanka alias Zubair ingin balas dendam atas kematian ayahnya yang telah dibunuh oleh Singham Simba dan Vir Suryavanshi.
Zubair juga menuntut agar kakeknya Omar dibebaskan dari penjara. Silakan jemput istrimu dengan membawa kakek saya juga, ujar Zubair. Afni selamat dari tembakan dan posisi Zubair saat ini sedang perjalanan ke Sri Lanka. Dokter yang dibawa Zubair lalu dibunuh. Singham menemui menteri untuk membicarakan tuntutan Zubair. Menteri setuju memprioritaskan keselamatan Afni lebih dari apapun. Menteri juga setuju membebaskan Omar Hafeez demi menyelamatkan Afni, tapi Singham tidak mau melepaskan Omar begitu saja. Zubair yang telah sampai di Sri Lanka menelpon lagi menanyakan tuntutannya. Singham tidak akan membebaskan Omar Hafeez sebelum kondisi Afni dipastikan aman. Jika Afni sampai terluka atau terbunuh, Singham bersumpah akan memenggal kepala kakek Zubair. Demi pembebasan kakeknya, Zubair menjamin Afni baik-baik saja. Singham dipersilakan mengirim orang kepercayaannya untuk melihat Afni secara langsung. किसकी बात कर रहे हैं सर? Orang yang dimaksud Zubair adalah polisi Simba. Sosok Simba yang pandai berkelahi membuat penjahat takut samanya. Singham datang menemui Simba. Setelah mengetahui masalah yang terjadi, Simba merasa beruntung memiliki kesempatan membantu Singham. Simba sangat bersemangat pergi ke Sri Lanka untuk melihat kondisi Afni. Keberangkatan Simba mulai dipersiapkan. Semua agen India di Sri Lanka dihubungi. Rencananya Simba akan tetap dipantau menggunakan satelit. Singham juga akan berangkat secara diam-diam terlebih dahulu. Setelah lokasi keberadaan Afni diketahui Singham dan pasukannya bisa bergerak menangkap Zubair. Afni sendiri sudah terbangun sadarkan diri. Mrigya ada di sana merawat Afni. Rupanya pengkhianatan Mrigya bukan karena uang. Nama asli Mrigya adalah Ikra Hafiz yang merupakan bibi Zubair. Suami Mrigya alias Ikra telah meninggal akibat ulah Singham. Jadi ini bukan soal uang, ini tentang balas dendam keluarga yang telah kami rencanakan selama 2 tahun, jelas Zubair. इस बार रावण जीतेगा। Di sisi lain, Singham berangkat terlebih dahulu menggunakan jalur laut agar tidak terlacak. Berbeda halnya dengan Simba yang menggunakan pesawat terbang. Simba langsung dijemput oleh anak buah Zubair di bandara sesuai rencana. Keberadaan Simba tetap dipantau baik oleh anak buah Singham secara langsung maupun dari satelit. Tapi Zubair tidak bodoh, kepala Simba ditutup, kendaraan yang membawa Simba menghilang di terowongan, lalu 4 mobil yang mirip muncul untuk mengelabui tim Singham. Sangat sulit melacak mobil mana yang membawa Simba. Tim Singham berhasil dikelabui. Simba dibawa ke markas Zubair untuk melihat Afni. Simba sangat senang bisa melihat Afni dalam kondisi baik-baik. Simba memberitahu Afni bahwa Singham pasti akan datang. Sayangnya, pertemuan mereka tidak bisa berlangsung lama. Simba harus bertemu dengan Zubair. Sebenarnya Zubair ingin membunuh Simba. Saat itu juga, masalahnya jika Simba terluka, nyawa paman Zubair bisa bahaya. ओपन द गेट आणि कोई भी नाही आहे बोचावर पोपळ बांबूचे फटके पडणार वाटतं. Simba bingung, tidak ada Singham maupun anggota tim lain yang datang menyusul sesuai rencana. Menyadari dirinya sendirian, Simba langsung lari. Anak buah Zubair berusaha mengejar Simba, lalu aksi tembak-menembak terjadi. Simba melarikan diri dengan mobil yang ada. Aksi kejar-kejaran itu menimbulkan ledakan dan kebakaran di mana-mana. Ledakan itu terpantau satelit Singham dan tim bergegas menyusul. Pada saat Simba akan tertangkap, Singham sudah sampai di lokasi. Singham dan Simba bekerja sama menghajar semua anak buah Zubair yang ada di sana. Simba melaporkan kondisi Afni yang dipastikan aman. Mereka harus segera kembali ke tempat Afni, tapi Simba lupa jalan karena wajahnya ditutup. Saat dibawa ke sana, tiba-tiba Afni dan anak buah Zubair berdiri di tengah jalan hingga membuat mobil Singham jatuh. Singham tertangkap tanpa sempat melawan. Zubair muncul mengolok-olok Singham. Inilah pertemuan tatap muka perdana bagi Singham dan Zubair. Ingin sekali rasanya Zubair membunuh Singham, tapi itu tidak bisa dia lakukan. Zubair harus memastikan kakeknya dibebaskan terlebih dahulu sebelum mengakhiri riwayat Singham.
Kini Singham bersama Afni dan Simba menjadi tawanan Zubair. Menteri juga mendapatkan kiriman foto tertangkapnya mereka. Menteri menelpon Zubair, pemerintah India akan membawa Omar Hafez besok ke Sri Lanka. Keesokan harinya Zubair dikejutkan dengan adanya serangan yang datang. Rupanya Shakti datang terlebih dahulu. Shakti memiliki dendam atas kematian anak buahnya. Bukan hanya Shakti, petugas polisi Satya juga datang. Pertempuran pun terjadi. Singham dan Simba juga ikut bertarung. Banyak anak buah Zubair tewas. Zubair membawa Afni keluar. Zubair ingin membunuh Afni. Afni berlari mengejar Singham, tapi sebuah truk akan menabrak Afni dari belakang. Singham bersama yang lain berusaha melindungi Afni. Saat Singham dan Afni akan tertabrak, saat itulah seseorang datang menghancurkan truk dengan rudal. Sang penyelamat itu adalah petugas polisi VR. VR datang menggunakan helikopter. Polisi terbaik India itu bersatu melawan musuh. Bagaimana tidak Singham, Simba, Satya, dan Shakti berdiri kokoh melindungi Afni. Shakti ditugaskan membawa Afni pergi menjauh agar aman, tapi musuh masih saja mengincar Afni. Untungnya Fair bisa bergerak cepat menyelamatkan mereka. Singham dan pasukannya berhasil menguasai medan pertempuran. Omar Hafez batal dibebaskan dan dibawa kembali ke India. Zubair yang menjadi sasaran utama justru menghilang dari medan pertempuran. Rupanya Zubair yang sok paling hebat ingin melarikan diri menggunakan mobil. Singham tidak membiarkan Zubair itu kabur. Singham berhasil menabrak Zubair hingga mobilnya terjatuh. Singham dan Zubair lalu berkelahi. Zubair tidak berdaya menghadapi kekuatan Singham yang tidak tertandingi. Pasukan Singham juga sudah datang. Zubair ditangkap untuk dijebloskan ke penjara. Zubair mengamuk tidak ingin ditangkap. Zubair mengambil pistol karena ingin membunuh Singham. Lalu Singham melempar besi runcing tepat mengenai dada Zubair. Karena kecerobohannya sendiri, akhirnya Zubair meninggal. Saat perjalanan pulang, Afni menyampaikan banyak terima kasih telah menyelamatkannya. Selagi ada Singham, Fair, Simba, Satya, dan Shakti, pasti India aman dari orang-orang jahat yang suka menjual narkoba. एकदम सेम टू सेम है। अच्छा? बड़े भैया, बार ऐसा लगेगा कि बुराई की जीत होने वाली है। Keesokan harinya saat Singham di kantornya, Singham kedatangan satu lagi petugas polisi baru. Dia juga ingin bergabung dengan kelompok Singham. Film selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa.